bareng sampai mereka sekarang udah mau dapat panggung insya Allah di akhir awal Februari ini. Jadi ini band yang gue ikutin tapi gue nggak teliti. Jadi proses hidup gue sebagai researcher musik ternyata membawa gue pada hal-hal seperti ini. Kayak bagaimana orang bisa bikin merchandise, bagaimana proses mereka untuk jamming gitu. Itu gue pahami justru dari mereka. Itu udah berapa lama lu? Coba. ABG. Enggak, penelitian. Lu mulai bikin penelitian ini. Oh yang ABG. Bukan ABG, penelitian yang lu penelitian ini lu. Yang gue garap. Gue research, yes. Kalau gue ngeriset dari 2020 sebenarnya. Tapi gue riset pertama tuh gue risetnya Club Project sampai 2022. Jadi bedanya adalah bagusnya kelipet. Bagusnya kelipet. Jadi harus gini, beda harus gini. Nah iya harus. Kita kayak nyanyi Indonesia Raya ya. Kelihatan? Oke. Ya. So lu kuliahnya di mana? Gue kuliah di Unpad di Universitas Pajajaran di Bandung. Ambil komunikasi. Ya. Terus tahun 2020 for your dissertation paper, disertasi, lu kok bisa memilih sebuah topik yang kayaknya nggak awam ya untuk di research yang dibedah kalau di Indonesia. Itu ide atau inspirasinya dari mana? Jadi bukan 2020 sebenarnya. Iya, lebih awal dari itu kan. Jadi di 2020 ini gue cerita nggak apa ya? Di 2020 itu sebenarnya gue waktu itu, gue kan basicnya gue kerja di media, Bang. Sambil kuliah? Enggak. Jadi waktu 2020 itu, gue itu kerja di media. Waktu itu gue kerja di salah satu media bisnis lah di Indonesia. Gitu. Media bisnis. Okay. Terus abis itu gue sempat pindah lagi balik karena gue dibesarin di Kompas Gramedia. Gue sempat pindah ke Kompas Gramedia gitu ya. Nah di 2020 itu gue sempat ngerjain kayak riset lah yang harus gue kerjain gitu. Ada kewajiban gue salah satunya karena gue sambil ngajar kan. Jadi ada kewajiban gue yang harus gue kerjain. Gue kontak teman gue, biasa kan kita brainstorming sama teman gitu ya. Gue kontak teman gue, kebetulan teman gue tuh mantan asistennya Mas Adikla. Oh oke. Jadi dari Mas Adi itu dia bilang, lo lagi ngapain nih gitu. Oh gue lagi pengen ngerjain riset gitu, tapi gue bingung ya ngerjain apa ya, lo ada ide nggak? Kebetulan gue pernah kerja sama dia untuk salah satu studio di Kemang, namanya STR. Jadi gue kerja tanya sama dia, kenapa nggak Kla aja gitu, yang udah lo kenal dari bahkan gue suka lagu-lagu Kla dari SD lah, kelas 6 gitu. Mulailah dari Kla, terus gue ketemu sama Mas Adik, Mas Rilo, Mas Katon, gue garap 2022. Riset gue garap di 2022 gitu, selesai di 2022 setelah 2 tahun. Ini tentang Kla Project? Tentang Kla Project. Tentang bagaimana komunikasi di Kla Project. Mereka menyelesaikan konflik, bagaimana mereka pengalaman komunikasi workshop, bagaimana backstage-nya mereka, bagaimana mereka di atas panggung, itu semua gue rangkum jadi satu. Termasuk gue juga interview ngobrol dengan si Rowdy-nya, dengan si kru-krunya. Krunya, Rowdy-nya, oke. Kru-krunya. Manajemen juga artinya kan? Kenapa? Manajemen juga dong ya? Manajemennya enggak. Kebetulan Kla itu kan dia pemegang manajemen di atas. Komisaris. Jadi manajernya itu hanya untuk menjalankan kontrak-kontrak aja. Jadi makanya gue akhirnya gue tadinya cuman 3 jenderal itu gitu. Tapi akhirnya mereka bilang lu juga harus ngobrol dong sama Rowdy kita gitu. Akhirnya ngobrol sama Rowdy. Dan dari situ gue mulai tahu bagaimana backstage, bagaimana dunia panggung dan masih sangat ijo ya Bang Ejra. Waktu itu masih sangat bego sih gue gitu. Dari situ karena lu nggak ada background di music atau ngeband kan? Gak punya. Oke. Nah, terus dari situ gue mulai masuk ke dunia itu. Gue mulai kenal, waktu itu kan banyak orang yang berhubungan sama Kla ya. Karena Kla kan bandnya cuma bertiga. Jadi gue mulai, karena saksi-saksi hidupnya kayak Mas Lilo waktu itu sempat keluar atau apa gitu ya. Itu tuh ada orang session player. Kayak Thomas, Samot, terus kayak Dani Supit gitu ya, Mas Edi Kemput kayak gitu. Jadi makanya gue jadi mulai kenal. Nah dari situ lingkungan mulai berkembang Bang Ejra.
lingkungan mulai berkembang, pertemanan mulai cukup terbuka gitu ya. Dari situ akhirnya gue nggak kepikiran, sempat lama kepikiran kenapa nggak gue S3 ya? Gue udah kerja di dunia media udah kurang lebih dari 12 tahun. Dan kenapa gue nggak S3 gitu. Nah dari situ karena gue udah ngerasa kayaknya dunia musik ini nyaman ya dibanding dunia hari-hari gue sebenarnya di media gitu. Happy lah gue gitu. Walaupun sekarang bikin gedubrak sih sebenarnya, bikin pusing sih sekarang. Tapi gue merasa gue happy sih. Dan akhirnya gue mulai untuk disertasi. Ya, disertasi gue tuh panjang. Gue sempet Jadi lu kembangin lagi dari yang Club Project tuh karena lu ngerasa oh itu menarik banget dan lu seneng ya. Dan gue seneng bukan dunia musiknya bang, tapi pertemanannya, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana enjoy-nya kita bekerja, terus yang tidak terorganisir. Karena sebelumnya kan gue kerja di dunia yang sangat terorganisir ya. Maksudnya kantoran yang lebih formal. Ya, gue kerja di media yang gitu. sangat terformil gitu ya. Terus gue kerja tiba-tiba gue pindah ke dunia musik yang semuanya orang enjoy gitu. Orang semua bisa kenal selama tongkrongannya bareng gitu. Dan gue di situ ngerasa apa ya gitu. Ya gue ngobrol sama Samot, gue ngobrol sama Mas Dani Supit gitu. Hari-hari ya terutama dengan Dani Supit gue cukup deket gitu ya. Dulu ex-nya Dr. PM gitu. Nah itu gue happy dan gue bisa ketemu tema-tema. Dari tema yang satu pindah ke tema berikutnya, sampai gue uji coba cari narasumber, ada tema, gue cari narasumber, ada tema, gue cari narasumber. Sampai akhirnya gue ketemu tema yang terakhir yang sekarang gue garap. Oke. Jadi ini kan lu ngebedah waktu di Club Project itu adalah bagaimana mereka berkomunikasi antara band membersnya. Dari bagaimana mereka proses kreatif sampai bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Betul. Right? And then juga ngobrol sama roadies dan sebagainya, right? Jadi itu kayak awal ngebuka dunia. Istilahnya kuncinya bang. Apakah lu merasa memang ada entah mungkin rasanya beda kah ataupun ada caranya agak rada beda dengan yang normalnya lu tahu gitu loh di lingkungan kerja, kuliah, kampus atau pertemanan dibandingin dengan anak-anak band. Lu ada bedanya nggak sih atau gimana? Ada banget bedanya. Ada banget bedanya. Karena walaupun gue ngeriset, tapi gue tuh ngerasa bahwa riset gue tuh have fun gitu. Yang namanya riset itu bohong banget, kayak istilah kasarnya tuh nggak mungkin banget itu sesuatu tuh yang nyantai. I see. Itu pasti. Oke. Buat gue maupun buat narasumber gue. Right. Pasti itu, karena narasumber gue dia ngomong kayak, lu sebenarnya nanya apa sih? Pala gue sampai migrain gitu. Lu sebenarnya nanya apa sih? Kok lu nanyanya muter-muter, bolak-balik, lu mau cari apa gitu. Jadi bagi narasumber, bagi gue pasti puyeng. Tapi gue merasakan bahwa di dunia musik itu, si kepuyengan itu kebayar dengan sesuatu yang have fun. Sesuatu yang santai, sesuatu yang baru, yang gue suka nih ternyata dunia ini yang beda dengan dunia gue gitu. Jadi kayak ketagihan mau diterusin lagi nih ceritanya. Iya, jadi gue addicted gitu. jadi gue ketagihan. Oke. Terus selisih 2 tahun ya, sampai 2024 kan 2 tahun ya. Sampai 2024, 2 tahun gitu ya. Itu gue sempet kayak bolak-balik tarik ulur. Karena gue nemu nih tema gitu, misalnya tema yang satu gitu, tentang penggemar. Gue awalnya tertarik hubungan interpersonal antara musisi dengan penggemar. Oke. Awalnya gue tertarik itu. Asik tuh. Awalnya gue tertarik itu. Okay. Tapi pas gue uji coba, gue deketin, ya gue cari tahu kan dari musisi-musisi yang udah berteman sama gue cari tahu gitu ya. Kira-kira siapa nih yang bisa nih untuk yang ini gitu kan. Ya gue brainstorming lah ya, ngobrol-ngobrol, cari ideas gitu ya. Terus keluarlah nama-nama. Nah si nama-nama ini itu gue deketin tapi cukup banyak yang tidak mau terbuka. Karena di Indonesia mungkin itu kan agak sedikit nggak tahu ya, mungkin tabu atau apa. Sorry. Ini tentang penggemar atau masa tentang fans tabu? Ini fans atau grupis maksudnya nih? Waktu itu gue tidak, karena gue berangkat dari kualitatif ya. Sesuatu yang sifatnya gue mengalir aja gitu. Jadi gue mengalir aja, gue cari aja. Pokoknya namanya penggemar deh. Penggemar kan artinya fans.
ada fans itu kan ada 2 ya setahu gue. Bener nggak? Ada die hard, ada groupies. Kalau die hard, Grupis mau dibilang fans iya dan enggak kalau grupis. Kalau penggemar tuh yang gua nangkap ya, nggak tahu kalau di Indonesia beda ternyata ya fans. Fans biasa, fans baru atau die hard fans. oke. Right? Grupis mungkin ya bisa dianggap fans juga ya kan. You know, but gue sebagai anak band ngelihat mereka dari sisi yang beda jadinya, gitu loh. Right. Jadi ya, nah yang gue pengen tahu adalah, kok lu bisa bilang anak-anak band itu agak rada tertutup atau ngerasa tabu tentang ngomong tentang fans? Enggak dong, apanya? Kalau tentang grupis, nah, you know, mungkin mereka ngerasa ada hal-hal yang secara etika atau moral atau apa budaya yang agak rada bertabrakan kali, itu gue ngerti. Tapi kalau tentang fans, enggak dong. Soalnya gue nelitinya tuh temanya tuh lebih ke komunikasi interpersonal. Jadi hubungan personal antara si musisi dengan si penggemarnya atau dengan si fansnya ini gitu. Jadi entah kenapa gue baru ngomong gitu, pikirannya kayaknya udah jauh. Ke grupis. Ngerti kan lu ya? Cerita-cerita dikit doang. Tapi ada yang masih mau omongin itu nggak? Ada sih, ada yang mau ngomongin, tapi kebanyakan itu malah ke gue tuh lebih kayak, lu kan cewek ya gitu, lu kan udah kerja dan temenan sama gue nih gitu. Jadi baiknya lu gak usah ke tema itulah, karena akan membahayakan diri lu. Ada juga yang ngomong gitu. Really? Iya. Sebenarnya niatnya melindungi gue sih. Enggak, ini anak-anaknya nih ada kemungkinan besar gue kenal kan? Ada lah, teman-teman lo juga. Teman-teman gue ngomong kayak gitu, kecewa gue. Dan lu diajar lu. Ada maksud enggak maksudnya apa maksudnya kalau sampai harus ngomong kayak gitu ke lu? Lucu aja. Karena kan kalau kita bicara penelitian, is it necessary kalau halnya agak sensitif that you have to cite the source? Nggak perlu juga, lu nggak perlu cite misalnya siapa gitu namanya dari band mana. Iya, bisa gue tutup sih. Nggak bisa kan, jadi kan bisa aja kita on the condition of being anonymous, anonymity gitu. Jadi apa namanya? Anonymous. Iya, anonymous itu maksud gua. Jadi itu kan melindungi ininya kalau dianya, kalau dia you know apa yang dia ungkapkan mungkin dalam tanda kutip agak sedikit riskan mungkin gitu loh. Oke. Kayaknya gini sih. Waktu itu kan gue udah sempat ke beberapa nama musisi ya gitu. Nanti kalau gue cerita gini mereka juga gue ketahu kayaknya. Jadi ya kan kita nggak usah sebut. Misalnya adalah band pop rock yang lagu-lagunya galau gitu ya kan. Ini salah satu yang mau jujur itu adalah emang orang yang musisi yang pikirannya kebuka gitu. Musisi yang pikirannya kebuka. Dia emang orangnya juga kayak apa adanya banget gitu. Tapi dia nggak menceritakan dirinya. Justru dia menceritakan bandnya. Band pop lah, era 90-an juga. Band pop era 90-an juga gitu ya. Band pop era 90-an. Dan dia tuh emang ini, apa namanya, menceritakan bahwa dulu tuh katanya di kantongnya, di kantong bajunya, itu kan kalau kunci zaman dulu kan ada nomornya tuh ya. Kalau kunci hotel zaman dulu kan ada kayak gantungannya, terus ada kayak nomor kamarnya gitu ya. Itu tuh sengaja ditaruh kantong terus kayak disodor-sodorin. Supaya kelihatan sama fansnya gitu. Terus ada satu, ya mungkin namanya groupie ya, nggak tahu juga kan, karena di Indonesia kan namanya nggak itu. Jadi dia itu bule, katanya cakep banget gitu. Dia selalu ikut band-band bus di daerah Jogja maupun Solo. Dan dia emang ikut di dalam band itu, dan emang ada salah satu yang menjadi korban dari si groupie ini gitu. Kenapa korban? Karena dianya nggak suka dengan yang kayak gitu. Dia orangnya setia, dan gue tahu dia soalnya teman gue juga gitu. Dia setia. Nah, terus? Tapi si ini coba menggoda gitu. Si cewek ini gitu. Dia nggak tergoda gitu. Enggak. Terus artinya di reject dong. Di reject. Di ghosting gitu. Iya.
Di ghosting, nggak ghosting kan nggak ngerayu, jadi nggak ghosting namanya. Beda dong Bang Ejra. Beda dong namanya. Nah, apa namanya, dia nggak suka yang kayak gitu-gitu ceritanya, tapi teman-teman anak band yang lain suka kan yang kayak gitu-gitu. Katanya sih gitu ya. Karena aku nggak tahu, aku kan bukan saksi ahli. Gitu. Ya kalau sebenarnya grupis ini sebuah fenomena yang menarik banget sebenarnya. Banget. Ya, itu menarik banget karena, I mean, di UK sama di Europe, Amerika apalagi, itu memang ada artikel dan sebagainya cukup banyak sebenarnya. Ya. Karena itu sebuah fenomena sebenarnya. Benar. Ya kan? Ha. Ada banyak hal yang very intriguing and interesting kalau dikupas sebenarnya. Apalagi dalam konteks komunikasi ya. Betul. Dalam konteks komunikasi dan bukan hanya karena ada hal-hal risky-nya gitu loh, because itu berhubungan dengan seks dan sebagainya gitu loh, you know what I mean? Yeah. But menariknya itu adalah karena ada dinamika tertentu yang kadang terjadi yang bisa menggoyang hubungan antar anak bandnya, mempengaruhi keputusan tertentu Di dalam bandnya. Dalam bandnya yang apalagi bandnya gede banget ya. Iya. Dan dianggap penting di pop culture atau di Saat itu industri. sih bandnya Nah, itu kan jadi orang nggak akan menduga juga bahwa kalau ternyata ada juga peran grupis secara nggak sengaja gitu lah. Di situ gitu loh. Iya, dan aku pernah dengar juga di salah satu vokalis band ya, pop. Lagi pop gitu ya. Lagi pop bahwa Gini, jadi lu cuman kalau masalah grupis ini dengan band pop doang, kalau rock kan banyak banget. Nah, jadi waktu itu tuh kenapa gue kebawa ke band pop gitu ya? Karena gue pernah ngomong sama salah satu nggak cuma salah satu sih, beberapa musisi rock gitu ya, yang ada di era itu di 90-an juga gitu, dan dia bilang sama gue bahwa groupie itu rata-rata memang kebanyakan itu memang di band pop di Indonesia. Jadi gue mencoba mengikuti dan gue mencoba untuk mencari sumber-sumber, kan kalau sebelum gue interview gue cari sumber-sumber dulu, buku groupie yang dari luar, yang dari zamannya Led Zeppelin tuh gue baca juga gitu kan. Nah itu pada saat gue mencari itu, kok memang kebetulan tuh kebawanya tuh ke band pop gitu loh. Karena menurut orang ini bahwa groupie itu adanya di band pop, kalau di band rock itu namanya Die Hard. Oh, salah dia. Salah ya berarti. Sangat salah besar. Ya kan gue hanya mendengar kata narasumber ya. Salah besar dia. Artinya dia nggak paham arti kata groupie mungkin. Oke. Coba tolong, kalau dia teman gue kasih tahu biar gue kasih tahu dia. Nanti kita kasih tahu ya. Gue kasih tahu dia. Ini gimana sih, jadi malu gue sebagai poker. dan tapi emang beneran sih, pas gue lihat emang gue ngantongin beberapa nama gitu ya. Gue ngantongin beberapa nama dan beberapa nama itu juga sempat menjadi calon narasumber gue di disertasi gue yang sekarang lagi jalan. Walaupun akhirnya gue tidak mengambil band pop, gue hanya mengambil band rock. Okay. Karena memang ya ternyata rock itu punya karakteristik yang berhubungan dengan anti kemapanan. Ya dia lebih ada kritik sosial gitu-gitu ya. Ini sih pertimbangan dari akademik sih sebetulnya. Nah, dari kacamata komunikasi, kalau kita mau itu pop atau rock, tadi lu cerita tentang groupies, kayak dari fans, interpersonal, talking about groupies ya, yang melekat dengan pemahaman yang lebih nakal gitu loh, dan sebagainya, kenakalan gitu loh. And kalau di luar negeri, yes, semua jenis musik, karena kita bicara about being well known, fame, ya kan? Ataupun glamorous, and kadang bukan itu juga, it's adrenaline, ngerti maksud gua? Adrenalinnya, excitement and itu apa? fanatism. Apa ya? Risky dan it's about being, ya lu kalau jadi kayak alpha male ceritanya nih ya, lu jadi kayak pusat perhatian dan sebagainya. You don't even have to be famous sih sebenarnya. That is gonna be
small group of women atau girls yang akan kalau di sana bahasanya they just throw themselves at you gitu maksudnya. Jadi mereka membuka diri, dan memudahkan akses gitu dan sebagainya ke si musisinya, ke anak bandnya dan kadang emang benar ngejar malah ya. Itu di semua jenis musik, bahkan di kalau kita bicara di dunia celebrity, actor yang terkenal sama aja sebenarnya sama aja. Cuman fenomena groupies ini lebih besar dan terlihatnya tuh di in rock music, with the rock stars, ngerti maksud gue di sana. And then 2000-an ke atas hip hop, ngerti maksud gue ya kan? 11-12 tapi tetap masih dianggap as a rock star sih sebenarnya. Nah di sini mungkin nggak terlalu sampai segitunya karena masih ada rem di sini. Ibaratnya kayak masih ada filter ya kalau di sini ya kan, ya itu budaya kita, norma dan sebagainya. Kan itu menarik buat gua karena lu ngelihat dari kacamata komunikasi gitu. Right? Nah, ketika lu mulai lebih iniin semua band rock gitu ya kan. Dan mulai ngomong sama lebih banyak musisi rock dan sampai metal nggak sih? Heavy metal ya mungkin ya. Edan, oke. Heavy metal sama Edannya sih. Walaupun sekarang akhirnya gue sempat jalan sama semuanya, gitu. Dan sekarang gue lagi fokus ke Padi sama ke netral ya. Padi Ribbon sama netral ya. Itu karena limitasi waktu yang gue punya sih sebetulnya. Paham. So di rock dan metal juga tema-tema yang lu udah sempat jalankan lu aplikasikan juga di sekarang lu lebih iniin ke rock. Iya, akhirnya karena waktu itu yang masalah fans itu akhirnya menemukan banyak pro kontra lah kepada guenya sendiri gitu ya, maupun di narasumber gue yang ternyata nggak semuanya mau terbuka itu. Akhirnya gue memutuskan untuk tahun berapa ya? Tahun 2022 akhir deh. Tahun 2022 akhir itu bulan November itu akhirnya memutuskan untuk gue ngambil tema deh, komunikasi antar anggota band gitu. Jadi bagaimana sih mereka itu bisa menjaga kebersamaan mereka, karena kan band yang gue ambil band 90-an gitu ya, itu ada dasarnya juga sih, soalnya kan gue ngambil dari The Washington Post ya, dan mereka bicara bahwa 90-an tuh era keemasan untuk musik, layar, dan fashion gitu ya. Ada basicnya, ada risetnya gitu ya. Nah hasil riset itulah yang akhirnya gue bawa untuk jadi dasar. Gue ngambil 90-an, tapi gue ngambilnya awalnya pop sama rock. Tadinya pingin gue versus lah gitu ya, pingin lihat versus gitu. Asih. Nah itu malah mau nanya itu gue tadi. Tapi nggak jadi lu bikin kayak gitu. Gue bikin begitu, tadinya mau bikin versus, cuman terus karena gue kan tujuannya sebenarnya sekolah ya, walaupun ini passionate gue dan gue suka banget bidang ini, tapi akhirnya kayaknya gue harus jalankan dulu yang rock nih, gitu, dengan beberapa pertimbangan lah gue sama kampus gue gitu. Hanya kena batas waktu atau gimana? Iya, ada batas waktu kan, gue juga harus lulus 2,5 tahun. Dan gue juga harus nggak mungkin ya, gue merasakan sih sekarang ya yang namanya mendalami sebuah band gitu ya, band yang rata-rata average antara ya kalau netral kan 3, terus kalau Padi kan 5 gitu ya, itu aja untuk mendalami satu orang aja gitu, itu butuh waktu lama gitu untuk dia membuka dirinya, untuk dia ngobrol. Guenya juga masuk ke backstage juga bukan hal yang mudah kan, karena kalau kita bawa surat mungkin orang akan ya udah boleh masuk deh gitu kan. Misalnya kita tok rumah orang lah gitu ya Bang ya. Nah tapi kan dari situ gue juga harus biasakan diri gue di dunia backstage, gue juga harus biasakan diri gue dengan baju yang digunakan di backstage, gue di backstage harus seperti apa, itu kan semua juga waktu gitu. Dan gue nggak pernah interview atau ngobrol narasumber gue, itu gue nggak pernah ngobrol di muka yang misalnya satu band nih, misalnya lu seband sama si A si B gitu. Nah gue nggak pernah ngajak ngobrol lu bareng sama si A si B. Gue selalu ngajak ngobrol tuh berdua. I see. Karena gue percaya bahwa ketika ada orang lain, maka dia tidak akan jujur sepenuhnya.
Apalagi dia satu band yang dia hidup juga dari situ. Gitu. Oke. And kalau ada bedanya nggak dari pop and then lu mulai ke band-band rock? Ada. Ada bedanya? Ada. Apa bedanya? Yang paling mendasar? Yang paling mendasar. Ini kalau yang ke komunikasi yang sama gue ya, yang dialami dengan apa yang lu rasain pokoknya? Oh, yang apa gue bedanya? rasain itu kalau di pop itu mereka lebih banyak kind of, gue bisa sebut ada sebuah gimmick gitu ya. Jadi kayak mendekatinya tuh penuh ada gimmick, basa-basinya juga cukup banyak gitu kan. Terus juga ada strata ya. Kalau di pop semacam ada strata yang ini yang megang band ini siapa, yang dia lebih berkuasa gitu. Kalau di pop itu di pop, kalau di rock itu tapi ini makan yang gue, karena gue tidak mendekati semua ya. Paham. Hanya 1-2 band saja gitu ya. Atau ada yang namanya kompetisi antar si personil. Tapi kalau di rock, mereka lebih ke pertemanan kayak anak nongkrong gitu. Dan begitu masuk, krunya juga kayak less of drama. Right. Kalau di pop tuh agak sedikit, lagi-lagi ini bukan semua ya Bang Ezra, 1-2 doang gitu ya. Gue tidak mengeneralisir. Jadi cukup banyak drama. Oke. Kalau di rock itu dramanya sangat less of drama, dan gue ngelihat musisi rock itu antar musisi itu mereka guyup gitu. Jadi kayak misalnya gue nih gitu, gue kan sebelumnya gue kan observasi Edane, Jamrud, Netral, Padi, Krakatau Etno sama God Bless. Nah semua band ini gitu, ini beneran less of drama. Mereka semua, mereka kan di dalam subgenre rock semua ya. Iya. Nah, dan roadinya pun itu roadi yang ngelindungin gue Bang, ngelindungin gue, sayang sama gue. Bahkan kalau misalnya gue datang karena kebanyakan cowok ya, gue beberapa kali terselamatkan hidup gue gara-gara musisi rock dan juga gara-gara roadi-roadinya yang sayang sama gue gitu. Karena banyak kan beberapa band itu kalau gue di backstage ya gue cewek sendiri, soalnya perawan dalam sarang penyamun. Gitu Bang. Ya itu yang nggak ini, maksudnya jadi karena penampilan mungkin lebih apa ya, rebellious, lebih selengean atau lebih sangar mungkin. Apalagi kalau musiknya lebih heavy, lebih hitam-hitam pakainya ya kan, mukanya pun lebih sangar-sangar gitu lah, gaya di atas panggungnya. Tapi ternyata hatinya sebenarnya enggak gitu loh. Enggak, bukan kasar, ngomong mungkin ceplas-ceplos ya mungkin ya. ngasal gitu ya. Tapi bukan kasar kan gitu loh. Dan enggak yang kayak ada satu temen gue cewek ya, tapi ini di Eropa ya dia. Iya. Ya kan, yang mana band-band yang dia dengerinnya band extreme metal kalau dia. Death metal, black metal dan sebagainya. Namanya dia orang kita dan keren pula dia, ya kan. Tapi dia merasa lebih aman, lebih nyaman nonton konser-konser black metal, death metal dan sebagainya kebanding sama nonton konser yang musik pop. Nah, dia simple banget. Gua malah ngerasa dia cewek dan keren ya, keren pula dia. Dia dijaga malah, dijagain sama fans yang nonton yang dia nggak kenal sama sekali itu ngejaga dia. Tapi itu bener banget loh Bang Ezra. Ya kan aku ngerasain ya, kayak dunia rock itu kan kayaknya dunia cowok gitu ya, bukan dunia cewek gitu ya. Nah aku ngerasain banget tuh, kayak aku sebut aja lah satu band yang aku teliti gitu ya. Salah satunya berarti. Itu pernah, gue kan observasi di sebuah kafe lah gitu ya, di sebuah bar gitu. Nah kira-kira stage-nya sini nih Bang. Ini stage gitu, ini drummer. Ya pokoknya ini drama belakang, ya posisi blocking lah ya. Terus di sini ada meja nih. Ya gue kan, gue selalu lihat point of view itu bukan dari penonton ya, bukan dari depan, tapi dari samping atau dari belakang gitu kan. Jadi kita bisa tahu komunikasi yang sebenarnya fans juga nggak ngerti gitu. Mungkin itu adalah gimmick buat mereka, tapi ini adalah komunikasi kode-kode dan lain-lain ya. Makanya gue selalu di samping. Nah pas gue di samping itu tiba-tiba gue lagi duduk kan. Itu kan gue duduk terus gue selalu pegang HP, gue tuh selalu ngetik. Karena kan catatan observasi gue di HP. Gue selalu ngetik gitu ya. Tiba-tiba ada cowok nyamperin gue. Gue gak tahu siapa, tapi dia kayaknya pakai baju seragam kafenya gitu. Tiba-tiba dia nyamperin gue.
Terus gue kayak dia berusaha kayak, lu namanya siapa? Lu ngapain di sini? Lu gini-gini. Pokoknya kayak gitu lah bang ya. Gue sih feeling gue udah gak enak ya bang ya gitu. Terus tiba-tiba si salah satu member dari si band itu gitu, personalnya tuh cuman sambil main gitu, dia sambil gini gitu. Lu jangan di situ gitu. Ngasih kode ke gue gitu. Dan gue akhirnya ke FOH ke belakang. Dan gue lihat dari FOH akhirnya. Itu di situ gue merasakan bahwa ternyata kegarangan musik rock, kegarangan musisi rock itu cuma di luar doang cuy. Di dalam tuh ternyata hatinya Hello Kitty dan sangat melindungi gue. Jadi gue agree sama cerita lo bang, sama temen lo itu gitu. Itu nggak 1-2 kali. Jadi dari awal gue sama Kla juga sebenarnya Kla juga sangat wanti-wanti gue untuk menjaga diri dari orang yang mungkin masih make, mohon maaf, obat-obatan, apa-apa gitu. Mereka nasehatin gue kayak gue anaknya, mereka bokapnya ya, karena kan umurnya juga kayak bokap gue ya, gitu. Itu gue sangat terima gitu. Itu gue sangat terima dan mereka sangat membela gue, sangat kasih tahu gue. Jadi kalau banyak orang berpikir kayak lu cewek neliti di dunia musik tuh bahaya nggak sih gitu kan? Kalau gue sih bilang nggak sama sekali. Right. Karena semuanya selalu bertanggung jawab atas gue. Right. Thank you for saying that. Karena ini adalah sesuatu yang di Indonesia I have not yet seen any, kayak diomongin, dibahas, entah siapa bikin konten di sosial media nggak pernah ngeliat gue hal ini. Nggak pernah ngeliat, nggak pernah mendengar bahkan. Jadi kan sebenarnya kalau di luar negeri itu ada beberapa penelitian yang sangat, karena gue kuliah psikologi ya. And in psychology, salah satu yang sangat menarik dan sebenarnya penting tentang untuk diteliti itu penelitian itu adalah tentang masalah kebahagiaan misalnya kan. Masalah happiness tentang things like especially like depression kan. Bla bla bla. Jadi penemuan yang sangat menarik adalah mereka yang mendengarkan musik metal gitu loh ya kan, adalah orang-orang yang tingkat happiness-nya lebih tinggi, dan depresinya lebih, anxiety dan sebagainya lebih rendah dari yang dengerin yang lain-lain dan sebagainya. Itu menarik sih. It's because, dan ini sebenarnya menurut gue ada hubungan dengan komunikasi juga sih sebenarnya, actually because dari yang lu cerita tadi aja udah ada bedanya, lu berasa banget ketika lu mulai masuk ke dunia rock sama mereka anak-anak band ini, bahwa mereka lebih apa sih, brotherhood kan, anak nongkrong kayak lu bilang tadi kan, bahkan sama Rodis dan krunya, nggak berasa ada strata dan sebagainya. Gak ada ini loh bang, gak ada level-levelnya kayak gitu loh. Dan mereka selalu bilang, hampir semua band yang gue teliti, mereka selalu bilang we are band of brother. Selalu seperti itu. And that's it. That's what I'm saying gitu loh. Bahwa ini bukan cuma fenomena band rock atau metal di Indonesia. This is metal, rock di seluruh dunia. Budayanya ternyata seperti itu ya? Kayak gitu. It's the same. Jadi ada certain behavior, kesamaan dan sebagainya. Komunikasi. Nah ini kembali komunikasi. Interpersonal communication atau between groups, atau network dan sebagainya itu sifatnya sama aja gitu loh. Nggak ada strata itu, everybody is pretty much the same, we are all equal, men or women, nanti maksud gue. Ya kan? Dan selalu ada rasa kebersamaan dan sebagainya. Jadi sehingga gue sangat yakin pasti secara komunikasi ada bedanya, makanya tadi gue nanya itu. Nggak mungkin nggak ada bedanya, karena kita bisa bilang sekarang ini subculture kan sebenarnya. Subculture gitu ya kan. So kalau kita udah bicara komunitas saja, seringkali memang ada hal-hal tertentu, gaya, cara tutur bicara, bahkan slang kan bisa agak untuk memisahkan diri dari outsiders ceritanya nih. Yang tanda kutip, nanti maksud yang gue. cuma dipahami oleh si community-nya atau grupnya atau apa gitu. Kayak inside joke gitu ya, things like that. But intinya sebenarnya adalah relationship itu harus dibangun dengan communication. Betul. Right? Itu intinya. And communication ini kita bukan bicara hanya
you just talking to each other doang, tapi juga lyrics dan sebagainya yang mewakili Benar. ekspresi, rasa dan sebagainya, right? Jadi itu apa namanya? Lucu nih. Khususnya metal, ekstrem metal, apalagi kayak gue yang memang ekstrem metal dan keras dan sebagainya. Gue sekarang sengaja menggunakan kata kami. Kami. Okay, Kami kan selalu dianggap kayak apa ya? Kayak pinggiran, ngerti maksud gue? Kayak apaan sih kalian nggak penting gitu, kan gitu. Jadi dan disitulah sedangkan kami nggak menganggap kalian kayak gitu. Kami tidak menghakimi kalian. Kalian menghakimi kami karena pakaian kami dengan tampang kami, tato dan sebagainya. You know what I mean? Yang mungkin melanggar atau nggak sesuai dengan norma yang ada. Jadi ada komunikasi, betul nggak? Yeah. Dengan cara menganggap musik metal itu apaan sih, musik apa gitu loh ya. Keras dan violent dan sebagainya itu mereka dalam tanda kutip secara langsung mengkomunikasikan gitu loh. But we don't like you guys dalam tanda kutip maksud gue. Gitu. I feel you dan lu percaya nggak sih Bang Ejra? Dari semua penelitian gue, asli gue mau nanya. Dari semua penelitian gue, setiap kali gue denger narasumber gue ngobrol sama gue punya berbagai cara ya. Tergantung moodnya dia mau pakai Zoom, dia Google, dia mau ketemu gue, atau kita nyetir keliling Jakarta gitu di tol gitu ya. Metode banyak ya. Yeah, that's cool. Jadi sambil nyetir ngobrol. Sambil nyetir ngobrol asik. gitu, gue rekam gitu ya. Mereka sangat sadar gitu. Oke. Dan gue tuh paling sedih kalau nangis kalau bilang, gue tuh dulu naik kereta Dil. Dari Surabaya ke Jakarta, ya mungkin lo tau bandnya. Gue duduk berlima, dan itu duduknya 90 derajat. Dan kemarin temen gue bisa jahatin gue Dil gitu. Itu di situ gue sama sekali nggak maksud Dil. Tapi dia bisa jahatin gue gitu. Di mana hati nuraninya gitu. Tau nggak Bang, kenapa gue ketagihan penelitian yang ini, komunikasi yang ada psikologinya ini gitu ya, yang ada traumanya, yang ada apanya. Karena gue bisa ngegali orang dan gue bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu. Jadi gue ngerasa riset gue tuh menarik karena gue tahu apa yang mereka rasain. Gue tahu apa yang mereka capek dari temennya, sesama member itu gue tahu. Dan di situ gue lihat bagaimana mereka saling beradu pendapat, tapi dengan posisi gue wawancara mereka satu persatu gitu ya. Dan uniknya band-band yang gue teliti itu rata-rata memang mau gue teliti karena mereka mau masalah mereka beres. Masalah komunikasi mereka beres, makanya itu mau diteliti gitu. Mereka menyadari ada masalah. Mereka menyadari ada yang harus mereka selesaikan bersama. Mereka menyadari bahwa, atau sekedar mereka menyadari bahwa tidak ada yang mendokumentasikan mereka selama ini. Tidak ada yang mendokumentasikan legacy mereka selama ini. Yes. Karena itu. Yes. Dan lo mau berkata itu mau heavy metal, lo mau berkata itu mau pop rock, lo mau berkata itu mau fusion mungkin, jazz rock gitu kan. Ternyata itu satu rumpun yang sama Bang. Dan mereka memiliki komunikasi yang gila sih. Waktu gue jadi penonton, pendengar musik, gue nggak pernah nemuin sih yang kayak gitu-gitu. Karena jujur aja Bang, yang di depan panggung itu banyak kan fake. Yang bener itu adalah yang di belakang. Hampir semua Bang. Hampir semua kayak gitu. Dan itulah makanya ya kayak podcast gue ini kan dengan ngobrol sama anak-anak band musisi di dunia rock dan sama metal ya. Bukan cuman cerita sejarah dan sebagainya doang ya. Musik, perjuangan mereka sampai ke alat, proses kreatif,
atau cerita-cerita lucu yang mungkin workshop fans lah pengen apa tahu. ya. Tapi lebih penting lagi buat gue sebenarnya di balik itu tanpa orang mungkin sadari adalah ngelihat mereka as the human being gitu loh. Ya lu pada tahu nggak sih fans kalau musisi kerja di depan itu bukan mau ya mereka menghibur lu iya karena pekerjaannya memang menghibur. Tapi bukan berarti mereka tuh happy loh. Gak juga. Kadang-kadang di backstage mereka nangis, mereka punya problem, mereka punya masalah. Yang gue tahu problem mereka banyak, masalah mereka banyak gitu. Tapi begitu mereka naik di bang ke atas panggung, oke, kita tampilkan jeng gitu ya bang ya. Naik jalan gitu. Oh jadi orang lain. Jadi kenapa gue sekarang udah gak nonton konser lagi? Karena menurut gue gak mau menonton sesuatu yang kesenangan yang mereka buat. Padahal mereka sendiri juga lagi dalam keadaan yang gak tentu senang. Mungkin lu juga lebih tahu. Banyak loh musisi yang abis turun panggung, mereka di backstage, mereka pengen pulang. Tapi banyak yang minta tangan, banyak yang pengen foto, banyak yang apa. Ya itu capek gitu. Itu tuh orang bekerja bukan orang main gitu loh. Dan bahkan ada yang pernah ngomong gini sama gue gak mau ketemu sama mereka. Ini gak pop, gak rock ya. Ini gue gak sebut genre. Gue gak mau ketemu mereka sebelum gue manggung. Kenapa? Mereka ngerusak mood gue, Dil. Mereka ngerusak mood gue. Gue pengen naik dengan tenang, gue pengen naik dengan happy gue. Begitu pulang terserah dia minta tangan mau apa, bebas deh gitu. Dan itu yang banyak orang kadang gak paham. Ngirain sombong. Dan itu kebutuhan musisi bang ternyata bang. Begitu turun, euforia nih, wah, tepuk tangan, wah, gitu ya. Atau mungkin minum atau apalah gitu ya. Tapi begitu pulang, dia kan jadi manusia sebenarnya. Manusia yang emang butuh curhat, manusia yang untuk mencurahkan energi dia yang berlebihan. Coba Bang Ejra deh, di atas panggung, bener gue berlebihan gitu ya Bang ya. Nah itu harus diturunkan gitu. Nah diturunkannya itu dengan orang yang dia deket. Gitu. Dan it's not fans. Harus orang yang sangat paham dia. Dan itu adalah sisi-sisi yang memang fans, audiens, penonton, mereka nggak paham itu kan. Walaupun sekarang udah banyak behind the scene, ya kan banyak. Tapi tetap aja nggak ada yang jujur-jujur banget. Ya, behind the scene pun nggak memberikan gambaran yang karena kan diedit ya harus nunjukin yang lain. Jadi kan you are not there sebagai misalnya teman atau gimana ya kan yang melihat atau you are not there, apalagi lu yang merasakan gitu loh. Kan. Dan satu hal juga yang harus jadi bukan sekarang gue ngomongnya bukan membedakan sih sebenarnya, tapi kalau sekedar kita ngeband dan we are having fun, even jalan 2-3 tahun, itu aja kita udah ngerasain perjuangannya tuh nggak gampang sebenarnya kan. Tapi ketika lu udah mulai punya nama nih ceritanya ya kan, ada banyak faktor yang lain nih, bukan hanya enak banget lu jadi gitar hero misalnya ya kan. Sisi lain kan kita bicara pro dan kontra misalnya atau plus minus ya kan. Good or bad gitu loh. Jadi bahwa ada sisi lain yang orang nggak ngerasain, misalnya ada tekanan atau ada ekspektasi ketinggian kali atau apa. Ada rasa kayak musiknya sebenarnya bagus tapi kena nggak jadi hits misalnya kan dianggap gagal ngerti maksud kok kayak diukur pakai metrik kayak ada KPI ya nggak kan Spotify kan gitu kan ada musik media yang ukurannya gitu ya atau ada ukuran intensitas manggung gitu ya bang ya and kayak yang lu bilang tadi ya kan, so as a musician apalagi kita bicara rock music ya yang lebih intens ya apalagi metal. You spending a disproportionate amount of energy sebenarnya. Jadi energi yang lu keluarkan itu tuh orang nggak sadar berapa besarnya untuk itu. Bukan hanya perjuangannya latihannya doang. Enggak. Semuanya pas main dan sebagainya. Nah, jadi ketika band lu atau lu-nya as a musician jadi mulai dikenal banyak orang punya nama dan sebagainya. Lu udah di posisi kita bukan cuma bicara terkenal doang kan, tapi kita bicara menjadi sosok dan figur yang diidolakan dan sebagainya. Yang bahwa anak band
mau tampangnya sesangar apa, pakai makeup serem banget kita ngelihat kayak hantu misalnya ya kan. Kayak The Kiss lah gitu ya. Atau kayak zombie gitu. Iya, kayak zombie. The thing is that namanya manusia pasti masih punya banyak anxiety dan insecurities, ngerti kan maksud gua. Jadi itu dia gitu. Jadi di antara band aja kadang ada interpersonal communication issues kan gitu loh ya kan, dengan krunya, walaupun seperti yang dia bilang tadi much less drama dibanding sama musik pop gitu loh. Jadi bagusnya, bersyukurnya adalah di dunia rock dan metal musik cadas ini gitu loh ya kan, karena lebih asik, lebih bersaudara lah anggapnya gitu ya. Ada unsur lebihnya sedikit gitu ya. Itu cukup membantu menjadi support group, ya kan. Bukan berarti bahwa semuanya gampang gitu. That's the reason why. Nah, bedanya kayak misalnya gue pribadi tuh seneng untuk, walaupun gue sebenarnya awalnya introvert kalau gue sebenarnya. Sebenarnya. Tapi sekarang ini psikologi belakangan ini baru tahun kemarin sebenarnya. Udah mengakui ada satu lagi ini kategori. Ambivert. Bukan ambivert, octrovert namanya. Apa itu? Ada octrovert tuh, nanti lu cari. Nanti gue PR gue ya, PR buat gue. Dia mirip kayak ambivert, tapi sebenarnya not really, not so much. Makanya ada kategori baru. Ngerti maksud gue? So, gue menyadari gue octrovert sebenarnya, bukan ambivert sebenarnya. But so my point is this, kayak gue dengan senang hati sengaja sebelum manggung. Misalnya gue nongkrong dulu, keliling-keliling atau gimana, and then setelah manggung nggak ada masalah buat gue. Dan gue memang mengakui di foto sekian banyak orang tuh sebenarnya capek juga gitu loh. Itu yang orang nggak sadar. Tapi emang iya sih. Iya, capek. Sebenarnya. Gue kan, sorry bang, gue agak potong. Jadi gue tuh bagian yang sering kali, mereka turun panggung nih. Gue tuh bagian yang sering kali itu kebagian untuk memfoto-foto mereka. Sampai nih bang ya, sampai gue bisa bedain nih. Mana senyum yang beneran dari musisi itu, tulus. Mana yang fake. Gue sampai bisa bedain itu bang. Jadi beneran, dan itu capek banget, asli. Karena ini bukan gini loh, kalau salah satu musisi bilang ke gue gini. Kita tuh ke fans tuh bukannya kita tuh ke fans itu bukannya kita tuh pengen main dulu sama mereka. Karena pikirannya dia pengen have fun sama kita. Dia datangnya pengen have fun, pengen main, pengen terhibur gitu. Ya memang fungsinya untuk menghibur, karena ini kan bisnis citra ya bang ya. Bisnis image ini itu sebenarnya. Kalau lo udah naik ke panggung, lo udah punya album, berarti lo udah harus siap dengan bisnis image dong gitu. Tapi sebenarnya kita nih kerja loh gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu, kita nih kerja gitu. Dan perlu lo tahu bang, semua band yang gue teliti nih, itu gue nggak ada yang ngefans. Jadi lu objektif. Jadi gue sangat objektif. Gue nggak pernah punya pemikiran apapun. Kalaupun ya gue berteman dekat dengan member-membernya, itu adalah pure kita temenan. Sama kayak gue sama Bang Ejra temenan. Kayak gitu. Gue gak pernah punya gimana, tapi lu mesti lihat, pasti ada fans cewek yang ngeliatin, ini orang siapa sih? Dengan mudahnya masuk ke backstage, dengan mudahnya bisa dekat. Loh iya, gimana nggak dengan mudah? Kalau gue nggak deket kan gue nggak bisa dapet datanya dia. Iya. Dan itu haters itu banyak bermunculan bang. Akhirnya banyak bermunculan di sekitar gue. Dan itu gue bisa lihat dari mulai haters yang nge-follow gue, dari mulai haters yang bahkan dari tim manajemennya. It's mean cewek biasanya, karena cewek itu kan agak sensitif ya. Kalau cowok-cowok sih lebih ngelindungin gue ya. Iya, cewek itu antara cewek itu lebih ada kayak persaingan. Lebih kayak iri hatinya lebih mudah persaingan, gitu iri hati, jealousy dan sebagainya iya, padahal gue nggak pernah maksud juga. Ngeri sebenarnya menurut gue. Takut sih gue sebenarnya. Karena as a guy gue agak rada sering gagal paham. Gagal paham. Kacau, salpok. Jadi kalau gue ngerasa gini ya, dunia musik itu tidak seindah yang dilihat di TV. Dunia musik itu nggak seindah dilihat yang di konser. Tapi memang musisi yang ada di hadapan lo, penonton gitu ya, memang harus ngehibur lo, karena lo udah bayar.
Kerjaan mereka memang itu. Ya, soalnya lu lagi ngadepin apapun on stage, lu harus bisa berekspresi dan kalau khususnya musik rock ya, dan metal. Kita sebagai anak band tuh pengen beneran main tuh lepas gitu loh. Kita lepasin. Ada rasa sedih, ada rasa kita lepasin. Rasa marah kita lepasin on stage, kita main. Cuman bukan berarti bahwa langsung setelah itu begitu kelar manggung rasa sedih gua atau rasa galau atau rasa depresi itu hilang begitu aja gitu loh ya. And we are cured now, nggak gitu juga. Cuman kadang-kadang exposure-nya itu malah menambah masalahnya. Yang banyak orang nggak paham itu adalah sebagai contoh, ya kan, kayak kalau lu sebenarnya sangat introvert, entah kenapa, mungkin good luck, mungkin timingnya tepat dan promosinya juga tepat, momen semuanya tepat, band lu meledak jadi gede. Sementara lu sebenarnya introvert banget gitu loh. Ada sedikit anxiety dan depresi. Lu stres pasti. Lu shock gak sih bang? Lu bukannya malah happy, enggak. Maksudnya itu yang fans nggak paham. Gila, lu jadi terkenal kok lu malah depresi, iya kan? Kayak contohnya kayak Kurt Cobain sama bunuh diri. Oh ya, aku udah baca buku biografinya Kurt Cobain. Iya. Sampai bunuh diri. So, kita nggak usah bicara konspirasi bahwa mungkin katanya dia dibunuh dulu, ntar dulu ya. Bener apa enggaknya ntar dulu. Tapi yang udah pasti benar itu adalah dia depresi berat, cukup parah. Makanya dia sampai harus masuk. Udah dianggap clinical depression sebenarnya. So kalau ngelihat dari luar doang, kita pasti agak ada you got fame and fortune gitu. Maksudnya lu dapat popularitas, nama, lu dapat kekayaan, harta dan sebagainya. Kok malah ngerasa gitu ya, gitu loh, and agak rada susah untuk memahami bahwa lu kalau sebenarnya sama aja seperti orang biasa yang nggak main musik, sebenarnya sama aja. Bedanya adalah lu jadi dikenal banyak orang dengan ekspektasi tertentu kan gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak nyaman kan gitu loh buat orangnya gitu. Buat si musisinya. Ya kan? Dan itu kadang bisa menciptakan masalah antara anak bandnya jadinya kan. Jadi tumpah ke anak bandnya. Dia depres dan sebagainya. Ya kan, bad moodnya dia nggak ditunjukin di panggung, tapi ke anak band yang lain gitu. Sama dia di backstage gitu ya. Iya kan. Kita manusia yang karakter kita nggak mungkin sempurna. Benar. Right? So dinamika itu kadang-kadang terjadi because memang ada masalah gitu loh. The person. Dan ada banyak band yang sebenarnya taruhlah misalnya ada 4-5 anggota. Bukannya sedikit yang ada 2-3 dari anak bandnya itu emang ada masalah ADHD, anxiety sama depression. Atau NPD mungkin. Atau NPD, lebih parah lagi kalau NPD. Ya kan? BPD kita udah bingung, NPD waduh kacau. dan gini bang, NPD itu fact-nya nggak ada orang yang ngaku dirinya NPD. Yes, pasti. Yes. Dan nggak bisa dibetulin masalahnya. Dan susah. Itu udah susah. Bukan susah, nggak bisa. Nggak bisa. Kita sebenarnya lebih baik menghindar ya. Cuman kalau lu ngeband sama orang itu dan band lu jadi punya nama dan lu sering manggung mana-mana. Dan dia jadi one man show akhirnya. Ya. And masalah yang cukup besar. Dan sometimes kadang-kadang kita dengan segitu macam masalah yang kita hadapi, kita bisa jadi parno terhadap anak band kita sendiri gitu loh. Oke. So kalau kita bicara secara komunikasi, kebayangkan dengan segala macam yang terjadi, dengan hal-hal yang orang awam, fans, jarang yang ngerti lah. Okay. Lu dalam posisi seperti itu dan lu jadi akhirnya nggak percaya dengan your own band members. Padahal lu dari awal mulai itu merintis bareng sama mereka, berjuang nggak tahu berapa lama, bertahun-tahun, udah asam garam, berak darah atau apalah gitu ya kan, sampai akhirnya berhasil. And semua itu, kesetiaan, perjuangan, kebersamaan, semuanya itu tuh bisa ketika di titik itu jadi kacau semua, ngerti? Ya kan, karena lu jadi parno dan sebagainya, dan sometimes it can be pencetusnya itu because of drugs, bisa jadi
pencetusnya itu because of the girlfriend. Karena gini Bang, gue tuh pernah ngobrol sama satu basis ya di Indonesia. Basis keren. Mungkin seangkatan lu. Ya, dia bilang kalau orang-orang cowok pada umumnya adalah harta tahta wanita. Kalau dia adalah tahta, wanita, baru harta. Kenapa begitu gue tanya? Dia bilang, anak band itu dia pertama kali tampil itu bahkan dia dibayar. Atau bahkan kita yang ngebayar. Yes. Yang kedua, That's right. kita udah bisa dapat fans. Karena gue pernah ngobrol sama salah satu band pop rock Indonesia. Itu dia bilang, dia manggung as a band gestarnya. Tapi dia ada band pembukanya dong. Band pembukanya itu yang datang tuh fansnya banyak banget. Dia pikir itu fans dia. Pas dia naik, semua mereka pulang. Itu semua cewek. Berarti wanita nomor 2. Dan yang nomor 3 baru harta. Karena setelah itu mereka baru dapat album, baru dapat royalti, baru dapat apa. Itu setelah mereka udah ke label kan. Di titik tertentu lah. Di titik tertentu. Jadi memang kemapanannya seorang musisi itu dalam pandangan yang gue dengar itu berbeda dengan kemapanan profesi lain pada umumnya. Yes. Dan itu juga tadi lu bilang bahwa band itu bisa bubar tuh karena apa sih? Karena kan selain gue meliti yang band yang bersama ya, ada beberapa band yang gue teliti itu karena dia untuk jadi latar belakang gue, introduction gue gitu ya. Itu diantaranya adalah bener kata lo, ini udah berhasil nih, pembagian duit, cewek, ego, jelas ya. Terus tiba-tiba kepingin masukin saudaranya buat jadi manajemen. Padahal bandnya udah keren banget, main di Malaysia, main di Singapura, di mana-mana gitu. Baru satu album tiba-tiba bubar. Gara-gara apa? Ternyata ada juga produser yang nakal gitu. Yes. Produser nakal yang memasukkan si salah satunya solo karir dan si personil emang mungkin punya emang bakat yang aneh ya Bang ya. Saya bisa bilang bakat culas gitu ya. Dia nggak bilang sama personil. Akhirnya clash kan, pecah. Itu masalah-masalah yang umum dihadapi. Dan juga perjuangan bawa demo, Bang itu juga pasti merasakan ya, bawa demo dari satu label ke label lain. Kalau anak sekarang mah mungkin gampang ya Bang, masukin Spotify, YouTube orang kenal. Kalau dulu Bang Eda bawa ke label ini, naik bus, naik apa sampai capek banget gitu kan. Nah saat itu rentan bubar nih. Tapi begitu mereka udah naik, udah punya popularitas, udah punya wanita, punya harta, selesai semua. Yes. Kalau nggak bisa bertahan gitu ya. Which is why communication is very important kan itu Menurut perekat gue. yang semua band yang masih bertahan, kalaupun ujung-ujungnya cuman tinggal 1 atau 2 personel yang aslinya ya, yang lainnya udah ganti. Tapi bandnya masih jalan terus. Kita harus menghargai bahwa untuk bisa melakukan itu, apapun kejadiannya yang mengakibatkan retak atau bubar dan sebagainya, tapi masih akhirnya jalan lagi, musiknya mungkin berubah dan sebagainya. Bisa jadi dia menyadari, waduh, gue kemarin komunikasi mungkin gara-gara itu kurang, atau sama-sama menyalahkan diri lah masing-masing gitu. Gue salah juga. Nah, ketika bikin band baru, oke, gue coba benahin nih komunikasinya gue sama personel baru. Gue coba menghindar lagi, jangan kejebak lagi dengan hal-hal yang akhirnya bisa kejadian lagi kayak gitu. Kalaupun ada kejadian lagi, gue harus bisa berkomunikasi lebih baik karena sekarang udah menyadari prioritasnya adalah menjaga supaya keutuhan bandnya bertahan gitu. Dan Bang Eda, dia tahu. Ternyata setelah gue dalamin ya, kan rata-rata band yang gue teliti itu udah gue kenal sekitar 2-3 tahun ya. Setelah gue dalamin segala macam gitu ya. Masalah mereka apa? Komunikasi sebetulnya. Nah itu dia, makanya gue bilang kayak itu. Yang paling, kalau menurut lo, kalau misalnya ada kesimpulan deh, kalau aku bilang, kalau ada masalah, kuncinya di komunikasi. Breakdown, kalau ada breakdown, apanya sih kalau yang lu dari kacamata lu? Kalau yang pasti adalah ego. Ego, oke. Ego, jenuh. Mereka mengalami mid-life quarter crisis. Mid-life crisis. Ya, ada mid-life crisis. Atau mereka juga ada godaan mungkin.
Kalau orang bilang apakah Solo Kalir menggoda? Sebenarnya enggak juga. Selama komitmen mereka jelas nih terhadap si band induknya ini, rumahnya dia gitu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya kadang-kadang malah di antara si personil. Entah merasa si personil ini, prasangka ini, pemikirannya begini, gini. Padahal maksudnya nggak gitu. Dan titiknya adalah gini Bang. Ketika udah ada salah paham antara satu dengan yang lain, tiba-tiba ada yang nggak mau ngomong, ini problemnya. Atau semua pengen ngomong. Nggak ada yang mau ngalah. Itu problemnya. Dan hampir band-band yang gue teliti ini adalah band-band yang emang kepengen untuk gue punya masalah nih gitu. Gue pengen tahu isi hati teman-teman gue gimana. Jadi gue bisa beresin masalah-masalah gue. Gue pengen tahu isi hati dia sebenarnya gimana. Dititipin ke gue datanya, nanti gue akan balikin lagi supaya mereka bisa baca. Jadi nanti duduk bareng-bareng baca Enggak, disertasi gue lu. kasih satu-satu. Kita duduk bareng-bareng kita baca tulisan Dila. Tempat gue kan emang gitu, emang gue harus kasih ke mereka hasilnya, mereka harus baca, terus mereka harus sign tanda tangan basah bahwa gue setuju dengan apa yang Dila tulis bahwa ini adalah benar. Oke. Gue harus begitu soalnya. Jadi gue harus ngomong ke mereka bahwa ini memang ada dan tujuan mereka adalah mereka pengen satu sama lain itu tahu tentang apa yang dirasain masing-masing. Karena selama ini ternyata terlalu asik, terlalu euforia, terlalu oke, terlalu malas ngomong, terlalu basa-basi atau enggak tegaan ya, penyakit orang Indonesia ya. Enggak enakan gitu ya. Akhirnya tuh numpuk jadi gunung es Bang. Bayangin kalau itu terjadi 20 tahun, 30 tahun. Iya. Dan percaya Bang, gue setiap kali denger transkrip narasumber gue kan gue selalu ngetik kan transkrip. Gue nggak ini gue disclaimer aja ya bahwa gue tuh nggak pernah pakai AI dalam mengerjakan riset gue dari dulu sampai sekarang. Gue nggak pernah pakai AI. Jadi gue dengerin satu-satu. Gue malam-malam jam 12 malam tidak menggunakan AI. Ya. Anak sekarang kan gitu ya. Yeah. Gue dengerin jam 12 malam gue gitu dan gue sering banget bangga. Ya Allah. Gitu. Inilah hati narasumber gue ternyata aslinya dalamnya seperti itu. Karena gue menggali kesadaran dia, gue menggali pengalaman dia. Metode gue begitu. Mungkin lo paham fenomenologi. Di balik sebuah kenikmatan, di balik sebuah kebahagiaan, di balik sebuah kesulitan, kesusahan, kesedihan, ternyata di baliknya tuh ada sesuatu yang tersimpan di dalam ruang kesadarannya dan itu nggak bisa keluar ke banyak orang, hanya bisa keluar ke orang-orang dekat. Tantangan gue sebagai periset adalah gimana gue bisa jadi orang terdekat untuk banyak karakter. Sampai ada narasumber gue yang ngomong gini, Dil, lu lahir dari mana sih Dil? Lu cewek dari mana sih? Lu ngerti 23 narasumber lo ya sebelumnya ya, kalau sekarang kan cuma 8 ya jadinya. 23 narasumber lo per karakter. Lu ngerti dan lu bisa ngomong sama dia dan teman-teman gue kan mereka sering berteman kan. Dan teman-teman gue zero komplain sama lo. Dia sukanya ngeteh, gue temenin ngeteh. Dia sukanya ngebir, gue temenin ngebir. Dia sukanya jalan-jalan naik mobil, gue temenin naik mobil. Itu yang gue lakukan Bang Enja. Kata gue mah riset itu olahraga hati Bang Enja. Gue bilang riset itu gedebruk rasanya Bang Enja. Lu sudah transkrip semuanya? Belum selesai sih. Tapi udah gue transkrip hampir 50% dan kadang-kadang gue berhenti ketika apa coba. Hati gue udah gak sampai Bang. Hati gue udah gak kuat nih untuk ngetik lagi. Gue merasakan kesedihan yang dia rasakan. Bukan fisik ya, bukan fisikal ya. Enggak, psikologi fisikal, jiwa. tapi psikologi gue. Psikologi gue juga jadi dapet gitu loh. Berasa ya? Banget. Ini namanya research tapi pakai hati ini. Ini kalau main blues tuh soulnya dapet. Tapi emang harus pakai hati gak sih Bang? Kalau kita gak pakai hati ngerjain sesuatu, yang ada kita tuh gak bakal mencintai pekerjaan kita Bang. Well, if this is kalau ini observasi research penelitian ilmiah, you're not supposed to pakai hati sebenarnya. You know, you're supposed to be objective. You know, even if it's psychological research, you know, harusnya objektif masalahnya. Cuman dalam hal ini kan lu merasakan apa yang lu research. Empati gue sama dia. Yes, that's what I'm saying. Jadi intinya adalah harusnya walaupun sifatnya sebenarnya ilmiah, siapapun nanti yang baca, bukan cuma narasumber maksudnya, siapapun nanti yang baca tuh seharusnya merasakan gitu loh maksudnya.
Apakah nanti ini available publicly atau gimana sih? Gue sih serahkan lagi ya ke narasumber gue ya. Kalau gue sih sekarang yang pasti menyelesaikan S3 gue dulu, yang tentang judulnya tuh konstruksi makna kebersamaan. Jadi kebersamaan tuh buat mereka apa? Oke. Mereka membangun kebersamaan yang tadi gue ceritain mulai dari naik kereta bareng, apa pengalaman, frame of reference mereka, referensi, sampai pengalaman komunikasi mereka dalam membangun kebersamaan tuh apa? Dan kenapa mereka mau bersama? Judulnya sekali lagi apa? Konstruksi Makna kebersamaan dan komunikasi antar anggota band rock. Mantap. Ini harusnya bisa diakses secara publik menurut gua. Gue nggak bisa ngakses secara publik. Gue belum tahu akan dibikin seperti apa. Maksudnya belum tahu dibolehkan apa enggak? Kalau di kampus gue secara lingkup ilmiah kan boleh. Ya. Tapi gue tidak menjurnalkan secara itu ilmiah, karena memang dari kampus gue tidak wajib menjurnalkan. Dan gue ingin bahwa ini itu menjadi lo abis gue teliti, gue pengen lo tuh lebih efektif lagi komunikasinya. Gue pengen lo musisi-musisi, narasumber gue nggak nangis lagi, nggak nyimpen marah lagi. Tujuan gue soalnya lebih ke situ. And that's awesome. Di satu sisi yang lain kan, kalau itu available publicly, itu kan bisa jadi bahan juga untuk tak tahu, entah penulis, entah peneliti yang lain, menjadi reference untuk dibedah lagi menjadi bullet points atau apa yang bisa digunakan untuk to say, very important things yang bisa disampaikan ke anak-anak band. Ke publik gitu ya? Anak-anak band. Oh ya, anak-anak bandnya. Iya, itu satu anak-anak band. Tapi kan untuk publik ada yang kan lebih penting lagi ya? Untuk publik kan mereka juga jadi satu mengenal anak-anak band tuh tahu ternyata ada hal-hal kayak gini. Tapi pelajaran itu kan bisa dipakai untuk semua orang, bukan cuma anak band. Benar, dan ini memang udah ada rencana sih Bang. Jadi kayak gue kan juga kerjasama dengan beberapa lembaga yang bekerja dengan gue ya. Kita sih tidak kerjasama sign ya, lagi-lagi gayanya anak band ya. Bahwa gue akan menelitikan dokumentasi ini. Rencananya akan, ya gue dari awal udah kerja sama Lokananta, mungkin lu juga lebih tahu yang di Solo, sama Mas Wendy Lokananta, terus sama Irama Nusantara, David Tarigan. Terus juga gue akan melakukan ini dengan band-band itu. Gue tentu akan berdiskusi dan gue ingin menerbitkannya sih gitu. Yes, please, that's what I'm menerbitkan hoping. Dan dalam sesuatu yang lu bakal tulis ulang nggak? Lu susun ulang nggak kalau diterbitkan? Harus gue susun ulang karena riset gue yang sebelumnya anyway, yang tentang pembentukan identitas budaya Indo-Rock sejak 1970-an itu, yang AK, yang SAS, terus kayak Giant Step, itu lagi on progress gue merinding. Lagi on progress. Nanti kita obrolin tentang itu juga ya. Boleh. Karena 1 jam ini kan ini aja nggak bisa kita bedah lebih dalam. Ini banyak banget loh yang mau diomongin. Sebenarnya kita harus ada part 2, part 3 lagi nanti. Tenang aja. Ini gue anggap sebagai intro, right? Dan I want people to see this podcast tuh kayak karenanya kita itu di Indonesia ini sangat kurang segala macam hal, dokumentasi, arsip, penelitian dan sebagainya untuk budaya apapun sebenarnya. Dan khususnya untuk pop culture, you know what I mean? Musik, dan karena itu sangat kurang, seringkali karena orang kita tuh nggak menghargai akibat nggak paham, ya kan? Kayak belum nyampe mikir ke sana. Jadi gue pengen ini jadi introduction. Minimalnya kita kayak ketok pintu dulu lah. Ketok palu atau apa? Gitu ya? Hello gitu loh. Woi, gitu ya kan? Jadi I don't really care berapa banyak yang nonton atau gimana. Yang pasti kan siapapun yang nonton, nah, kalau berharga buat mereka, they will talk about this to their friends. Iya. Ya kan? Dan sehingga bisa menjadi oh iya gini ya. So they'll be interest in your dissertation paper yang nantinya akan, dan lu punya niat untuk terbitkan kan. Nanti kita akan ada lagi sesi, kita bahas mungkin lebih dalam lagi, belum lagi yang Indo-Rock sejarah itu. Sejarah Indo-Rock itu kira-kira kapan lu mau kelarin? Ini udah kelar. Oh, udah kelar. Oke. Kalau yang Indo-Rock, so we can talk about that, right? Nanti. Iya, kalau yang Indo-Rock 1970-an itu gue ketemu sama Om Arthur atau Konang, Om Belis Barja, Om Doni Fatah, sama Tante Yipi. Jadi itu cerita tentang
hai anak muda, baju-baju yang lo kenakan sekarang, celana yang robek-robek itu Om Arthur tuh udah pakai dari tahun 70-an. Ya orang banyak yang ngirain kan, gue keren kali sekarang, sementara mereka tuh lebih ngeri lagi dulu. Asli. Dan satu hal ini mungkin spoiler aja ya Bang ya. Lo belum pernah kan lihat musisi rock sekarang tampil pakai bikini Ya. dan Iya. nyanyiin lagu Sex Machine. Ya. Ya. Dan itu dia sampai ditangkep, dia gak boleh manggung, akhirnya dia setelah setahun gak boleh panggung, namanya rocker aksi gitu ya, protes gitu. Dia datang pakai belangkon, pakai kain, dia pakai kain baju Jawa gitu, lurik gitu. Dan itu salah satu legend ya, mungkin namanya lu udah tahu sih Bang, Yeah. setelah gue sebut nama ini. Dan itu udah jadi, yang kalau udah jadi, gue lagi nuntasin disertasi gue, asli. Tapi gue bisa pesan sih sama orang-orang yang nonton podcast ini gitu ya, mungkin. Please stop, bahwa lu berpikir dunia rock itu cuma dunia cowok. Nggak kayak gitu. Yes. Nggak kayak gitu cuy. Nggak kayak gitu. Lo takut katanya rock tuh sangar. Ih rocker takut gayanya sangar banget. Hatinya Hello Kitty cuy. Melindungi gue. Please. Karena gue pernah digituin Bang. Gue pernah dibilang gitu. Sepupu gue kerja di Rolling Stone dulu. Cowok. Gue kerja di kompas.com waktu itu. Saudara gue ngomong, apaan lo cewek? Lu mah cuma bisa kerja di redaksi doang, duduk manis, nulis. Gue buktiin lo, gue bisa masuk sekarang. Dan sepupu gue bangga banget, gila lo keren banget gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk melabel ya Bang ya. Yeah. Yes. Thank you. Thank you, Dila. Thank you. Terima kasih Bang Thank you. Ega. Thank you so much.